Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ya, akan memaparkan materi tentang sebab-sebab kemunduran Islam dalam iptek yang beranggotakan saya sendiri, Diki Satrio, ada David, Risang Albinukito, dan Diodo Buyan. Ya, langsung saja. Yang pertama itu kemunduran pemikiran. Faktor yang pertama itu kurangnya kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan, di mana di masa modern sekarang ini masyarakat Indonesia atau kaum muslim yang beragama Islam bersikap masa bodoh tentang perkembangan ilmu pengetahuan, yang dimana lebih didominasi oleh bahasa barat. Yang kemudian ada faktor selanjutnya yaitu cara pandang sempit, di mana umat muslim yang memiliki ketaatan yang amat sangat tertutup sebelah mata pada perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai belahan dunia. Hal ini yang menyebabkan kurangnya referensi ilmu atau pengetahuan yang luas bagi kaum muslimin. Kemudian kerajaan besar Islam. Kerajaan Islam merupakan salah satu media yang sangat berpengaruh terhadap persebaran agama Islam di dunia, di mana kerajaan tersebut ikut mendorong peradaban Islam dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, pembangunan, dan seni, dan lain sebagainya. Namun kerajaan tersebut tidak bisa berjaya selamanya. Mundurnya kerajaan tersebut berpengaruh pada menurunnya peradaban Islam secara drastis, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan yang sedang dialami umat Islam sekarang ini. Kemudian akulturasi unsur-unsur barat yang masuk dalam Islam memiliki beberapa dampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya itu seperti pada bidang politik, yang dimana bangsa barat itu politik kapitalis yang membawa pengaruh watak ingin mengeruk keuntungan tanpa menghiraukan penderitaan orang lain. Rakyat kecil jadi tertindas, di mana hal ini tidak sesuai dengan aturan-aturan atau kaidah dari Islam itu sendiri. Kemudian faktor budaya barat yang disebarkan dapat merusak agama Islam, karena budaya barat cenderung tidak sesuai dengan kaidah Islam, seperti membolehkan minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya, yang itu sangat tidak cocok atau malah bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Akulturasi unsur barat yang masuk dalam Islam tak semuanya itu tidak baik ya, dimana pasti memiliki plus minusnya dan sangat berpengaruh kepada umat Islam itu sendiri, dimana sekarang ini memang dunia lebih berkiblat ke barat karena mereka lebih inovatif, kreatif dalam semua bidang. Islam modern tidak harus mengikuti semua yang diajarkan dari barat, dengan hanya mengambil hal yang baik untuk kelangsungan kemajuan Islam agar tidak tertinggal zaman, namun tetap sesuai dengan kaidah Islam yang sesuai. Pada abad 13 Masehi, setelah serbuan bangsa Mongol atas Baghdad dan proses peralihan kekuasaan dari Islam ke Kristen di Spanyol, serta usainya perang salib, praktis kebudayaan Islam pada masa itu hampir semua wilayah Islam mengalami kevakuman. Gerak maju yang laju tiba-tiba terhenti, bahkan pada beberapa faktor menjadi ambruk. Khalifah Mutawakil melindungi faham Aisyarah yang bertentangan dengan kebijakan Khalifah Al-Ma'mun yang melindungi faham Mu'tazilah. Akibat terceminlah dalam kebudayaan yang maju berkembang menjadi vakum dan kehilangan pada kreasinya. Faktor penting lainnya ialah kemusnahan pusat kebudayaan Islam di Baghdad oleh sebuah bangsa Mongol, termasuk buku-buku yang merupakan khazanah penyimpanan dan pewarisan kebudayaan Islam dari beberapa abad sebelumnya.
Faktor-faktor yang menjadi penyebab kemunduran ilmu pengetahuan dan filsafat dalam dunia Islam dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Runtuhnya 3 kejayaan besar, yaitu Safawiyah di Persia, Utsmani di Turki, dan Mughal di India. 2. Penjajahan kota Baghdad oleh Hulagu Khan pada abad 8 Masehi telah menutup kejayaan Islam selama berabad-abad. 3. Pengaruh intern dari Al-Ghazali yang berkenan dengan buku Al-Tahafut Al-Falasifah. 4. Pengaruh filsafat Yunani dengan metode deduktifnya dan logika Aristi yang bertolak di sologisme prim yang mengandung kelemahan-kelemahan. Inilah yang menjadi sumber pemikiran Islam, bukan lagi bersumber dari Al-Quran. 5. Muzhab al-Syafi'i, atau muzhab fikih yang dominan dan kurang mementingkan penelitian dan pemikiran. 6. Ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh berijtihad yang menyebabkan kesulitan dalam berjihad, sehingga sangka langka orang melakukan aktivitas berjihad. 7. Menyebabkan sufisme dan mistisme dengan anjaran zuhudnya. 8. Kekhawatiran penguasa kalau ilmu pengetahuan dan filsafat mengalami kemajuan dan semakin banyak orang pandai. Dan dengan demikian kekuasaan penguasa akan selalu terusik. Nama saya Didi Buyan, NIM 308. Faktor eksternal yang berperan dalam kejatuhan peradaban dalam Islam adalah Perang Salib yang terjadi dari 1096 hingga 1270 dan serangan Mongol dari tahun 1220 sampai 1300 Masehi. Perang Salib menurut Bernard Lewis pada dasarnya merupakan pengalaman pertama imperialisme Barat yang ekspansionis yang dimotivasi oleh tujuan materi yang menggunakan agama sebagai medium psikologisnya. Sedangkan tentara Mongol menyerang negara-negara Islam di timur seperti Samarkand dan Bukhara dan Khawazris, dilanjutkan ke Persia pada tahun 1220 hingga 1221. Pada tahun 1228 Mongol berhasil merebut Baghdad dan diikuti dengan serangan ke Syria dan Mesir. Dengan serangan Mongol maka kekhalifahan Abbasiyah berakhir, sehingga hilangnya perdagangan Islam internasional dan munculnya kekuatan Barat. Pada tahun 1492 Granada jatuh dan secara kebetulan Columbus mulai berpetualang. Dalam upayanya mencari rute ke India, ia menempuh jalur yang melewati negara-negara Islam. Itulah diantara setelah Perang Dunia Kedua, kebanyakan negara-negara Islam merdeka kembali, namun sisa-sisa kekuasaan kolonialisme masih terus bercokol. Kolonialis berhasil mempersatukan berbagai kultur, etnik, ras, dan bangsa dapat dilemahkan, yaitu dengan cara adu domba dengan teknik divide et impera, sehingga konflik intern menjadi tak terhindarkan dan akibatnya negara-negara Islam
terfragmentasi menjadi negeri-negeri kecil. Itulah di antara faktor-faktor eksternal yang dapat diamati. Namun analisa Al-Hasan di atas berbeda dari analisa Ibnu Khaldun. Bagi Ibnu Khaldun, justru letak geografis dan kondisi ekologis negara-negara Islam merupakan kawasan yang berada di tengah-tengah antara zona panas dan dingin sangat menguntungkan. Di dalam zona inilah perbedaan besar lahir dan bertahan lama, termasuk Islam yang bertahan hingga 700 tahun, India, Cina, Mesir, dan lain-lain. Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Dan akibatnya negara-negara Islam terfragmentasi menjadi negeri-negeri kecil. Itulah di antara faktor-faktor eksternal yang dapat diamati. Namun analisa Al-Hasan di atas berbeda dari analisa Ibnu Khaldun. Bagi Ibnu Khaldun, justru letak geografis dan kondisi ekologis negara-negara Islam merupakan kawasan yang berada di tengah-tengah antara zona panas dan dingin sangat menguntungkan. Di dalam zona inilah perbedaan besar lahir dan bertahan lama, termasuk Islam yang bertahan hingga 700 tahun, India, Cina, Mesir, dan lain-lain. Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada. Selanjutnya ada faktor moralitas. Yang pertama, modeling. Seseorang yang dihadapkan pada model yang bertingkah laku secara moral, mereka cenderung meniru tingkah laku model tersebut. Yang kedua ada situasional. Moral dan tingkah laku seseorang tergantung pada situasinya, seperti faktor lingkungan dan kesenjangan antara pemikiran moral dan tindakan moral. Yang ketiga ada lingkungan. Seseorang diajarkan oleh lingkungan mengenai bagaimana ia harus bertingkah laku yang baik dan tingkah laku yang tidak baik atau salah. Yang keempat ada diri atau self. Adalah pengorganisasian mengenai informasi keterhubungan diri, di mana terdapat banyak elemen yang tergabung di dalamnya dan membentuk beberapa konsistensi psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risangal Bilukito, NIM 17 020 10 312. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu pandangan Ibnu Khaldun tentang jatuhnya suatu peradaban. Intinya, dalam pandangan Ibnu Khaldun, kehancuran suatu peradaban disebabkan oleh hancur dan rusaknya sumber daya manusia, baik secara intelektual maupun moral. Contoh yang nyata adalah pengamatannya terhadap peradaban Islam di Andalusia. Di sana, merosotnya moralitas penguasaan diikuti oleh menurunnya kegiatan keilmuan dan kepedulian masyarakat terhadap ilmu, dan bahkan berakhir dengan hilangnya kegiatan keilmuan. Di Baghdad, kepedulian Al-Ma'mun mendukung Mu'tazilah dan Al-Mutawakkil pendukung Asy'ariyah merupakan kunci bagi keberhasilan pengembangan ilmu pengetahuan saat itu. Secara ringkas, jatuhnya suatu peradaban dalam pandangan Ibnu Khaldun ada 10, yaitu rusaknya moralitas penguasa, 2. Penindasan penguasa dan ketidakadilan, 3. Despotisme atau kezaliman, yang keempat orientasi kemewahan masyarakat, yang kelima egoisme, yang keenam oportunisme, yang ketujuh penarikan pajak secara berlebihan.
Yang kedelapan, keikutsertaan penguasa dalam kegiatan ekonomi rakyat. Kesembilan, rendahnya komitmen masyarakat terhadap agama. Dan yang kesepuluh, pengguna pena dan pedang secara tidak tepat. Selanjutnya, ke-10 poin ini lebih mengarah kepada masalah-masalah moralitas masyarakat, khususnya penguasa. Nampaknya Ibnu Khaldun berpegang pada asumsi bahwa karena kondisi moral di atas itulah, maka kekuatan politik, ekonomi, dan sistem kehidupan hancur dan pada gilirannya membawa dampak terhadap terhentinya pendidikan dan kajian-kajian keislaman, khususnya sains. Dan menurutnya, ketika Maghrib dan Spanyol jatuh, pengajaran sains di kawasan barat kekhalifahan Islam tidak berjalan. Namun dalam kasus jatuhnya Baghdad, Basra, dan Kufah, ia tidak menyatakan bahwa sains dan kegiatan signifik berhenti atau menurun, tapi berpindah ke bagian timur kekhalifahan Baghdad, yaitu Khurasan dan Transoksania, atau ke barat, yaitu Kairo. Terima kasih.